Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan apa yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil ataupun untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana sisi pemikiran ataupun kondisi yang dirasakan oleh pihak ketiga. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini. Kartu pertama, apa situasinya guys? Muncul kartu Nine of Coin, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dari sisi koin. Koin dan koin, 9 koin. Kalau saya menarik dari kata 9, kita ketahui bahwasannya angka 9 ini akhir dari segala angka. Kalau saya menarik dari kata segala angka, kemungkinan 9 koin yang saya katakan tadi sudah dia terima dan sedang dia rasakan. Seakan-akan hubungan yang dia jalankan untuk saat ini membuat pemikiran dia ataupun membuat situasi kondisi dia sangat stabil dan sangat makmur. Bukan hanya stabil ataupun makmur, tetapi diri dia pun merasa nyaman terhadap hubungan kotor tersebut. Dia nyaman, tetapi diri kamu dirugikan. Manusia yang telah meninggalkan diri kamu sangat terlalu bodoh meninggalkan diri kamu. Pihak ketiga hanya mencari sisi materi, tetapi manusia yang telah meninggalkan diri kamu belum menyadari hal tersebut. Kalau saya memutarbalikkan kondisi pembicaraan saya, mungkin bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu mencari seseorang di luaran sana karena memang berdasarkan sisi materi. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini 9 tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dari 9 tongkat tersebut, mungkin ada dua arti. Arti pertama, ada satu perencanaan, yang dimana perencanaan itu mungkin yang sedang ditunggu-tunggu oleh pihak ketiga, yang dimana manusia telah mencampakkan diri kamu, memberikan suatu janji. Di sisi lain, arti kedua, dengan kemunculan kartu Nine of Wands ini, seakan-akan saya melihat ada satu permasalahan yang sedang dihadapi di sini. Apakah berasal dari manusia yang telah mencampakkan kamu, atau memang energi
yang berada di ruang circle dia. Ada satu permasalahan yang akan timbul di sini, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Death, di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap sisi unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin untuk kedepannya dia akan dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi ini penuh dengan kemanipulatifan agar diri manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun manusia yang telah mencampakkan diri kamu akan dirugikan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya, dengan kemunculan kartu The Death ini yang mengkaitkan terhadap pemikiran kondisi pihak ketiga, mungkin akan timbul satu energi di mana munculnya satu energi ini akan merusak hubungan yang dia jalankan. Bisa saja berupa dari sisi perselisihan, yang dimana perselisihan ini membuat manusia yang telah meninggalkan diri kamu sudah tidak tahan. Bisa saja suatu perdebatan, yang dimana perdebatan ini muncul dari sisi ruang circle pihak ketiga yang dikelilingi. Seakan-akan energi yang berada di ruang circle pihak ketiga berpikiran negatif terhadap pihak ketiga ini. Dia bahagia, dia stabil, dia makmur, dan dia nyaman. Tetapi cara memperoleh hal tersebut di luar dari akal sehat. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces-nya, mungkin kemunculan kartu The Death ini akan ada satu hal yang sangat misterius akan berhenti secara otomatis. Kalau saya tidak menarik dari sisi ketiga zodiak tersebut, kemunculan kartu The Death ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi kepada kedua belah pihak untuk kedepannya terhadap hubungan yang dia jalankan. Bisa saja akan hancur dan akan berhenti secara tiba-tiba. Mungkin bisa saja berasal dari situasi yang tidak sengaja, atau memang akan dimulai dari situasi pertengkaran. Di sisi lain, kemunculan kartu The Death ini akan berbicara terhadap situasi kabar duka. The Death, kematian, yang ditinggalkan dan yang meninggalkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Tower, yang dimana kemunculan kartu The Tower ini seakan-akan berbicara terhadap unsur tanah: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi Capricorn-nya, kemungkinan kedepannya akan ada satu energi yang akan berjuang di sini. Saya tidak tahu apa yang dia perjuangkan, tetapi dari unsur zodiak Capricorn yang saya kaitkan, dia akan berjuang terhadap satu hal. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, yang dahulunya satu energi ini memiliki suatu kekuasaan, untuk kedepannya kekuasaan itu akan dia buat secara perlahan-lahan hancur akibat dari kebodohan dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgo-nya, kemungkinan satu energi yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk menuntut suatu kesempurnaan, hanya untuk menuntut suatu kebahagiaan. Dia tidak peduli terhadap yang berdampingan kepada dia.
Bagaimanapun kondisinya, saya harus bisa stabil. Bagaimana kondisinya, saya harus bisa makmur. Bagaimana kondisinya, saya harus bisa nyaman. Di sisi lain, ketika diri saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kata The Tower, yang dimana akan ada satu energi merasa hancur. Dari rasa kehancuran tersebut, dia akan berusaha untuk memulai suatu pondasi terhadap kehidupannya yang akan datang. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Star. Seakan-akan The Star ini sudah dirasakan dan sudah dinikmati oleh pihak ketiga. The Star ini bisa saja berupa dari sisi koin, karena selama ini pihak ketiga sudah mengincar hubungan yang pernah kamu jalin terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Dia berpikiran manusia tersebut memiliki semuanya. Dengan memiliki semuanya, pihak ketiga berusaha untuk melakukan segala cara agar diri dia bisa mendapatkan suatu kesempurnaan dari sisi materi. Karena kelima kartu yang saya bukakan ini belum ada menggambarkan situasi perasaan, masih menggambarkan situasi keuangan. Nine of Coin, koin yang berbicara terhadap hubungan dan koin yang berbicara terhadap pemikiran ataupun kondisi dari pihak ketiga untuk saat ini. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Justice. Lagi-lagi kemunculan kartu yang berunsurkan udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, guys. Saya fokus terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap 2 sisi. Seseorang yang sangat labil, seseorang yang akan menerima situasi karma ataupun situasi hukuman. Kalau saya menarik dari kata karma ataupun hukuman, mungkin akan timbul suatu karma yang akan diterima oleh kedua belah pihak apabila saya menarik satu energi saja. Satu energi ini sedang menerima karma untuk kedepannya, atau karma menanti diri dia untuk kedepannya. Ini dia, guys. Dan di sisi lain, satu energi di luar dari energi yang saya katakan tadi akan merasa ragu dan akan merasa labil apabila diri dia ingin bertahan atau tidak bertahan. Dia sudah menyadari bahwasannya keuangan dia yang dicari oleh pihak ketiga. Akan tetapi, ketika diri dia menyadari hal tersebut, dia masih bingung dan masih ragu apakah diri saya ingin mempertahankan atau ingin dipertahankan. Bingung, keraguan, labil. Kita lihat kartu selanjutnya. The Chariot. Kartu yang berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, bukan hanya karma, bukan hanya kehancuran yang akan diterima oleh satu energi, tetapi situasi hubungan tersebut untuk kedepannya akan mengalami situasi pertengkaran dan akan menerima suatu sandiwara. Kalau saya berbicara dan mengaitkan dari sisi zodiak Gemininya, dari kedua belah pihak ini yang menjalankan suatu hubungan ini, saya melihat
ada satu energi yang sedang berusaha untuk menutupi kesalahannya. Dalam kategori manusia yang bermuka dua. Di luar manis, di dalam pahit. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, dengan kemunculan kartu Dekariot ini, seakan-akan hubungan yang dia jalankan antara hitam dengan putih. Kalau saya menarik dari sisi putihnya, belum tentu perasaan. Kalau saya menarik dari sisi kata hitam, jelas di sini kata hitam, karena yang berbicara bukan perasaan tetapi koin. Ada yang dimanfaatkan dan ada yang memanfaatkan. Dimanfaatkan dan memanfaatkan. Di sisi lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini untuk kedepannya dia harus bisa mengambil satu pilihan agar diri dia tidak berada di dalam situasi ketidakberuntungan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara hal yang akan dipertahankan dan hal yang akan mempertahankan. Kalau saya menarik dari sisi mempertahankan, mungkin untuk saat ini pemikiran ataupun kondisi dari pihak ketiga, dia masih mempertahankan hubungan ini karena memang hubungan ini sudah mengangkat derajat dia dan sudah memberikan diri dia suatu kestabilan ataupun suatu kemakmuran. Kalau saya berbicara dari sisi dipertahankan, kedepannya akan muncul satu pemikiran terhadap satu energi, yang dimana ketika diri dia berpikiran untuk dipertahankan, dia akan dihadapkan di dalam situasi kehancuran dan situasi The Death. Muncul kartu The Death. Muncul kartu The Death, guys. Kematian secara otomatis. Di sisi lain, kemunculan kartu The Death ini akan berbicara terhadap situasi kabar duka. Apakah berasal dari pihak ketiga atau memang berasal dari pihak manusia yang telah meninggalkan diri kamu? Ini akan muncul The Death ini, suatu kabar duka terhadap satu energi. Kamu akan mendengar kabar tersebut. Kemungkinan akan terjadi secepat mungkin atau memang mudah-mudahan tidak terjadi. The Death, kematian. Secara otomatis, baik secara fisik, pekerjaan, ataupun keuangan. Kita lihat kartu selanjutnya. Ace of Cups. Dari kematian, memulai suatu kehidupan baru. 4 unsur, api, udara, dan tanah. Yang dimana kartu yang saya pegang ini seakan-akan ingin mempertunjukkan terhadap kabar tersebut. Siapa? The Sun. The Sun. Dengan kemunculan kartu The Sun ini seakan-akan saya merasakan dan melihat berada di dalam energi kamu di sini, guys. Bukan berada di dalam energi pihak ketiga atau manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kalaupun memang kartu yang saya pegang ini berada dari sisi energi mereka, saya tidak tahu dari antara ketiga belah pihak ini. Saya melihat satu energi sedang mengharapkan suatu kehidupan di mana kehidupan itu penuh dengan kebahagiaan. The Sun, matahari menyinari kehidupan seseorang, penuh dengan kebahagiaan, kestabilan, ataupun kemakmuran. Kita lihat kartu terakhir. Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang, di mana pedang tersebut saya kategorikan sebagai permasalahan yang luar biasa.
Untuk kedepannya, akan ada satu energi yang akan menerima suatu permasalahan di mana permasalahan ini akan merusak hubungan tersebut dan membuat satu energi berada di dalam situasi kekacauan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.